Nova Arianto tiba-tiba menyampaikan rasa syukurnya karena timnas U23 bisa berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana kami. Mereka bermain bagus dan hampir menang lawan timnas Mali, ungkap Nova dengan nada optimis. Ungkapan ini langsung menjadi bahan perbincangan, mungkinkah ada tangan Nova Arianto yang membuat berubah permainan timnas U22 tadi malam? Simak penuturan lengkapnya Nova Arianto yang bisa bikin kita bahagia mendengarnya. Rafael Struijk tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat, timnas Indonesia U23 sudah berubah jauh lebih baik. Semangat supporter timnas menjadi cambukan buat kami. Untuk gol saya tadi malam saya persembahkan untuk para supporter yang sudah lama ingin menyaksikan timnas Indonesia bisa terbang tinggi lagi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nova Arianto tiba-tiba menyampaikan rasa syukurnya karena timnas U23 bisa berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana kami. Mereka bermain bagus dan hampir menang lawan timnas Mali, ungkap Nova dengan nada optimis. Ungkapan ini langsung menjadi bahan perbincangan, mungkinkah ada tangan Nova Arianto yang membuat berubah permainan timnas U22 tadi malam? Simak penuturan lengkapnya Nova Arianto yang bisa bikin kita bahagia mendengarnya. Kejutan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Nova Arianto yang dikenal sebagai sosok legenda di lini pertahanan Indonesia tiba-tiba membuat komentar yang cukup mengejutkan tentang timnas Indonesia U23. Pernyataannya membuat banyak penggemar dan pengamat sepak bola penasaran, terutama setelah laga uji coba terakhir melawan timnas Mali berakhir dengan skor 0-0. Dalam komentarnya, Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya karena timnas U23 bisa berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana kami. Mereka bermain bagus dan hampir menang lawan timnas Mali, ungkap Nova dengan nada optimis. Ungkapan ini langsung menjadi bahan perbincangan karena bukan hanya sekadar pujian biasa, ada kesan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam permainan timnas U23. Beberapa pengamat bola menilai ada kemungkinan ide kreatif dari Nova Arianto yang membuat timnas Indonesia U23 tampil berbeda dibanding laga-laga sebelumnya. Strategi tim terlihat lebih rapi, aliran bola lebih cepat, dan pola menyerang lebih terstruktur. Sekilas pola permainan ini hampir menyerupai strategi yang dulu diterapkan oleh STY dalam kurung. Sebagai referensi, STY adalah sosok pelatih yang pernah membawa timnas senior Indonesia ke performa tinggi. Bahkan beberapa pengamat berpendapat Nova yang pernah menjadi anak buah STY di timnas senior mungkin menerapkan sentuhan STY dalam strategi timnas U23. Jika dugaan ini benar, kehadiran Nova Arianto di belakang layar bisa menjadi angin segar bagi timnas U23. Pasalnya, meski hasil pertandingan melawan Mali berakhir 0-0, performa tim menunjukkan peningkatan yang signifikan. Serangan lebih terorganisir, transisi dari bertahan ke menyerang lebih cepat, dan disiplin pemain di lini tengah semakin terlihat. Ini adalah sinyal positif menjelang ajang SEA Games yang akan digelar bulan depan. Tidak sedikit pengamat juga menyoroti kemampuan adaptasi timnas U23 yang terlihat lebih matang dari laga ke laga. Nova Arianto yang dikenal dengan pemikiran taktisnya tampaknya mulai menanamkan filosofi permainan yang mengutamakan kolektivitas dan kontrol bola. Filosofi ini bukan hal baru di dunia sepak bola Indonesia, namun implementasinya yang konsisten pada tim muda menjadi faktor yang membuat penggemar berharap lebih. Beberapa analis bahkan membandingkan perubahan ini dengan masa ketika STY memimpin tim senior. Pada era tersebut, tim nasional Indonesia dikenal dengan permainan cepat, pressing tinggi, dan serangan yang terstruktur.
Bila Nova mampu menanamkan prinsip serupa di Timnas U23, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki tim yang lebih matang, solid, dan berbahaya di SEA Games mendatang. Di sisi lain, komentar Nova Arianto juga memunculkan spekulasi tentang perannya dalam tim. Apakah ia sekadar memberikan masukan strategis di belakang layar atau benar-benar ikut mengatur pola latihan dan taktik harian? Pihak tim pelatih U23 belum secara resmi mengkonfirmasi hal ini, namun perubahan pola permainan yang terlihat kemarin malah menimbulkan pertanyaan menarik, apakah tangan Nova mulai terasa pada performa tim? Penggemar sepak bola Indonesia pun mulai ramai menebak-nebak. Banyak yang berharap bahwa ide-ide segar Nova bisa menjadi katalis bagi Timnas U23 untuk meraih hasil maksimal di SEA Games. Bukan hanya sekadar lolos ke babak semifinal, tetapi juga memperlihatkan permainan yang atraktif dan konsisten. Kemenangan tentu saja bukan hal yang mustahil jika pola permainan yang lebih dinamis ini terus diterapkan. Laga melawan Mali sendiri menjadi bukti bahwa Timnas U23 sedang dalam proses transformasi. Meskipun tidak berhasil mencetak gol, penguasaan bola tim, disiplin pertahanan, dan kemampuan pemain muda dalam membaca permainan lawan menunjukkan bahwa ada progres nyata. Hal ini menjadi angin segar bagi pelatih kepala, staf pelatih, dan tentunya penggemar setia yang menantikan gelar juara di SEA Games. Secara keseluruhan, komentar Nova Arianto membuka banyak pintu diskusi tentang masa depan Timnas U23. Apakah kehadirannya akan menjadi titik balik yang membawa tim ini ke level lebih tinggi? Atau hanya sebatas dorongan moral bagi pemain muda yang tengah dalam proses belajar? Yang pasti perhatian publik kini tertuju pada bagaimana tim ini akan berkembang hingga SEA Games nanti. Bagi para penggemar, ini adalah momen yang patut dinantikan. Timnas Indonesia U23 menunjukkan bahwa mereka bisa bermain bagus, disiplin, dan kompetitif. Dan jika benar Nova Arianto memberikan sentuhan taktis ala STY, maka SEA Games bulan depan bisa menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia siap membawa harum nama bangsa di kancah sepak bola regional. Satu hal yang pasti, komentar mengejutkan Nova Arianto tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan secercah harapan bahwa Timnas Indonesia U23 bisa tampil lebih hebat dan mengejutkan lawan-lawannya di masa depan. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya, strategi yang diterapkan, dan performa tim muda yang terus berkembang. SEA Games mungkin akan menjadi ajang pembuktian bahwa ide cemerlang dari seorang legenda bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami Timnas Indonesia bisa bermain dan berkembang lebih baik. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Rafael Struijk tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. Timnas Indonesia U23 sudah berubah jauh lebih baik. Semangat supporter Timnas menjadi cambukan buat kami. Untuk gol saya tadi malam saya persembahkan untuk para supporter yang sudah lama ingin menyaksikan Timnas Indonesia bisa terbang tinggi lagi. Malam kemarin menjadi momen yang tak terlupakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Rafael Struijk, penyerang muda yang tengah naik daun, tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat usai laga uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Mali. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa syukurnya kepada para penggemar sekaligus membagikan insight menarik tentang perubahan performa tim. Terima kasih penggemar Timnas Indonesia atas semangatnya. Saya sangat bersyukur bisa mencetak gol tadi malam saat lawan Mali, kata Rafael dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Kata-katanya membuat banyak penggemar terkesima, terutama karena Rafael tampak begitu rendah hati meski baru saja menunjukkan performa cemerlang.
Laga melawan Mali sendiri memang penuh drama. Timnas Mali dikenal sebagai tim dengan teknik permainan tinggi dan disiplin yang ketat. Namun, Rafael menekankan bahwa Timnas Indonesia U23 kini tampil jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Mereka dalam kurung Mali memang timnas yang sangat bagus, teknik permainannya luar biasa. Tapi kami Timnas Indonesia U23 sudah berubah menjadi jauh lebih baik, ujarnya. Salah satu kunci perubahan menurut Rafael adalah waktu yang diberikan tim untuk membangun chemistry antar pemain. Kami punya waktu untuk chemistry dan jelasnya untuk taktik yang pas buat kita semua, tambahnya. Dengan kata lain, perubahan ini bukan kebetulan, melainkan hasil proses latihan yang matang dan fokus pada strategi tim yang efektif. Meski pertandingan berakhir dengan skor imbang, Rafael menegaskan bahwa tim hampir saja meraih kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa performa Timnas U23 sudah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi taktik maupun kerjasama antar pemain. Menurutnya, para pemain kini lebih memahami peran masing-masing, serta bisa membaca situasi di lapangan dengan lebih cepat dan akurat. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia pun setuju bahwa pernyataan Rafael bukan sekadar basa-basi. Pola permainan Timnas U23 dalam laga melawan Mali terlihat lebih terstruktur dengan aliran bola yang lebih cepat dan transisi menyerang bertahan yang lebih rapi. Bahkan serangan yang dibangun dari lini belakang hingga ke depan menunjukkan koordinasi yang matang dan kemampuan individual pemain yang semakin meningkat. Rafael juga menyoroti pentingnya mental bertanding. Semua berjalan lancar karena kami percaya satu sama lain dan kami tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Mental yang baik membuat perbedaan besar, jelasnya. Ini menjadi indikator penting bahwa Timnas U23 tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga pemahaman strategis dan kesiapan mental. Tidak kalah menarik, Rafael memberikan pesan optimistis bagi penggemar yang mengikuti perjalanan tim ini. Ia ingin semua orang tahu bahwa Timnas U23 sedang berada di jalur yang tepat untuk menghadapi turnamen besar, termasuk SEA Games mendatang. Kami masih punya banyak hal yang bisa diperbaiki, tapi ini adalah awal yang sangat positif. Kami siap menunjukkan yang terbaik di SEA Games, ujarnya. Pernyataan Rafael Struijk juga menimbulkan spekulasi tentang peran strategis pelatih dan staf dalam transformasi Timnas U23. Dengan fokus pada taktik yang pas dan latihan yang konsisten, tim terlihat mulai menemukan identitas permainan sendiri. Ini menjadi kabar baik bagi penggemar yang menantikan tim muda Indonesia bersaing di tingkat regional dan internasional. Selain itu, kemunculan rasa percaya diri yang tinggi dari pemain seperti Rafael menjadi tanda bahwa Timnas U23 kini memiliki karakter juara. Pemain tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga mampu mengambil inisiatif di lapangan, membaca situasi, dan beradaptasi dengan cepat terhadap gaya permainan lawan. Semua faktor ini membuat tim semakin solid dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi tim lain di SEA Games. Rafael juga mengungkapkan bahwa kemenangan mental dan taktik ini bukan hanya untuk laga uji coba semata, tetapi bagian dari persiapan jangka panjang. Setiap latihan, setiap pertandingan, kami belajar dan berkembang. Ini bukan soal satu pertandingan, tapi soal membangun tim yang siap menghadapi tantangan apapun, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Timnas U23 tidak hanya mengejar hasil sesaat, tetapi membangun fondasi untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Bagi penggemar, komentar Rafael memberikan angin segar. Melalui kata-katanya terlihat bahwa Timnas U23 kini memiliki pemain muda yang bukan hanya berbakat, tetapi juga memiliki mental dan strategi yang matang. Hal ini tentu menimbulkan ekspektasi tinggi menjelang turnamen SEA Games, di mana semua mata akan tertuju pada kemampuan tim ini untuk menunjukkan perubahan yang signifikan.
Secara keseluruhan, pernyataan Rafael Struijk menegaskan satu hal, Timnas Indonesia U23 sedang dalam transformasi positif. Kombinasi antara chemistry yang terbangun, taktik yang matang, mental yang kuat, dan semangat para pemain menjadikan tim ini jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. SEA Games bulan depan akan menjadi ajang pembuktian. Jika Timnas U23 mampu mempertahankan fokus, disiplin, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin mereka akan tampil lebih solid, tajam, dan bahkan mengejutkan lawan-lawannya. Rafael Struijk dengan semangat dan keyakinannya menjadi simbol bahwa tim muda Indonesia kini siap bersinar. Komentar Rafael yang tiba-tiba dan penuh semangat ini bukan hanya memberikan informasi tentang performa tim, tetapi juga membangkitkan antusiasme publik. Semua mata kini tertuju pada perjalanan Timnas Indonesia U23 yang kini tak hanya sekadar tim muda, tetapi tim yang berpotensi menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Asia Tenggara. Video ini hanya ilustrasi. Harapan kami agar Timnas Indonesia jauh lebih baik lagi.